Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Ultufi Alfiana dari kelas KPI 1C. Di sini aku ngerjain tugas ujian tengah semester Dasar Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bu Ajeng. Nah, ini untuk materinya, kita awali dari definisi komunikasi. Yang pertama, pengertian dari komunikasi yaitu proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, atau isyarat. Tujuan komunikasi yaitu untuk membangun pemahaman, menciptakan hubungan, dan memfasilitasi interaksi sosial. Setelah itu ada karakteristik komunikasi, yaitu komunikasi membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat, bersifat simbolis, interaksional, dan mampu menembus faktor ruang dan waktu. Nah, ini juga ada komunikan dan komunikator. Komunikator merupakan pengirim pesan dalam komunikasi, dan komunikan merupakan penerima pesan dalam komunikasi atau biasa disebut dengan audiens. Selanjutnya ada sejarah pengembangan komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi manusia dimulai sejak sekitar 4000 tahun sebelum Masehi dengan 4 era perubahan, yaitu komunikasi tulisan, komunikasi cetak, telekomunikasi, dan interaktif. Era tulisan dimulai dari bangsa Sumeria, cetak oleh Gutenberg, telekomunikasi dari penemuan Morse, dan interaktif dengan mainframe komputer INIAC pada 1946. Setelah itu ada komponen komunikasi, ada komunikan, komunikator, pesan, saluran, dan juga ada feedback. Mulai dari komunikan yaitu seseorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasikan pesan. Komunikator yaitu orang yang ingin berkomunikasi untuk membagi keadaan internal dengan orang lain atau pengirim pesan. Pesan sendiri yaitu simbol verbal atau nonverbal yang mewakili keadaan komunikator. Penting dalam komunikasi untuk efektivitas pesan yang diinterpretasikan sesuai keinginan. Selanjutnya yaitu saluran. Sarana fisik menyampaikan pesan, menghubungkan orang dalam komunikasi interpersonal. Lebih efektif tatap muka, saluran dipakai bila tak memungkinkan langsung. Yang terakhir yaitu feedback. Feedback adalah respon, merupakan tanggapan terhadap pesan yang bisa positif, netral, atau negatif. Respon positif sesuai dengan keinginan komunikator, netral tidak menerima atau menolak, dan negatif bertentangan dengan keinginan komunikator. Setelah itu ada fungsi komunikasi. Di sini ada 4 ya teman-teman. Ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Untuk penjelasannya, komunikasi sosial merupakan komunikasi penting untuk memberikan informasi, bimbingan, hiburan, dan membangun hubungan dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Setelah itu, komunikasi ekspresif merupakan komunikasi yang memengaruhi orang lain dengan menyampaikan perasaan dan isi pikiran lewat pesan nonverbal. Komunikasi instrumental yaitu untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, atau menggerakkan tindakan dan menghibur. Selanjutnya ada komunikasi ritual. Komunikasi ritual itu penting untuk jadi diri manusia, berkaitan dengan komunitas dan mengekspresikan diri dengan simbolik dalam acara-acara. Terus ada komunikasi sosial. Komunikasi penting untuk memberikan informasi, bimbingan, hiburan, dan membangun hubungan dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini ada 12 ya teman-teman, yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Terus setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Setelah itu ada hambatan komunikasi.
Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan pada alat komunikasi dapat merusak informasi yang ditransmisikan melalui saluran. Gangguan semantik. Gangguan komunikasi disebabkan oleh kesalahan dalam bahasa seperti penggunaan jargon asing, perbedaan bahasa antara pembicara dan penerima, struktur bahasa yang membingungkan, serta perbedaan budaya. Gangguan psikologis. Gangguan komunikasi bisa disebabkan oleh masalah internal seperti rasa curiga atau gangguan kejiwaan. Rintangan fisik. Rintangan fisik dalam komunikasi manusia disebabkan oleh faktor geografis dan gangguan organik pada penerima, sarana komunikasi yang terbatas. Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Setelah itu ada rintangan status, ialah rintangan yang terjadi karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Misal perbedaan status senior dan junior atau atasan dan bawahan. Yang terakhir ada rintangan budaya, rintangan karena perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai komunikasi. Dalam komunikasi juga terdapat persepsi. Persepsi adalah proses memahami dan mengenali lingkungan, serta menafsirkan informasi dari panca indera untuk memberikan makna pada sesuatu. Persepsi sosial yaitu melibatkan memperoleh, menafsirkan, memilih, dan mengatur informasi indrawi yang berkaitan dengan orang lain, membantu dalam memahami orang lain dalam komunikasi. Faktor-faktor persepsi yaitu latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai yang dianut, dan kepribadian. Selanjutnya yaitu kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi, selanjutnya stereotip, efek halo, dan prasangka. Materi selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Definisi dari komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan atau tulisan untuk menyampaikan informasi, ide, perasaan, dan pendapat. Ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat pemikir dan pembentuk konsep, dan sebagai alat pengendali sosial. Pengertian bahasa yaitu sistem simbol atau tanda, baik itu berupa kata-kata, isyarat, atau tulisan yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Ada makna. Makna adalah interpretasi atau arti yang diberikan pada simbol-simbol bahasa tersebut. Makna merupakan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau kelompok mengenai kata, kalimat, atau ungkapan tertentu. Dalam komunikasi verbal ada low context dan high context. Komunikasi high context mengandalkan konteks situasi, hubungan antar individu, dan isyarat nonverbal untuk menyampaikan pesan. Sedangkan komunikasi low context mengandalkan kata-kata yang eksplisit dan langsung untuk menyampaikan informasi. Tadi ada komunikasi verbal, dan ini juga ada komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi nonverbal yaitu ada gestur, penampilan, sentuhan, artefak, simbol, warna, dan diam. Konsep dari komunikasi nonverbal yaitu semua bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, kontak mata, dan isyarat. Fungsi dari komunikasi nonverbal yaitu mengungkapkan emosi, melengkapi pesan verbal, mengatur interaksi sosial, membangun hubungan dan kepercayaan, serta menunjukkan status dan kekuasaan. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal yaitu komunikasi verbal menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi, gerakan tubuh, dan isyarat tanpa kata. Dari beberapa materi tadi, aku ambil studi kasus yang berhubungan dengan hambatan dalam komunikasi, yaitu berita tentang karyawan PT Citra Niaga Logistik Cabang Maumere akhirnya meminta maaf atas miskomunikasi yang terjadi antara dirinya dan manajemen PT Citra Niaga Logistik Cabang Maumere. Benyamin Bulis, seorang karyawan PT Citra Niaga Logistik Cabang Maumere, menjelaskan bahwa miskomunikasi terjadi terkait pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Setelah dihitung kembali, perusahaan tetap membayar BPJS sejak Benyamin mulai bekerja pada 8 Juni 2021 hingga 30 November 2022. Benyamin meminta maaf kepada perusahaan atas kesalahpahaman itu. Roland, pimpinan PT Citra Niaga Logistik di Surabaya, juga menyatakan bahwa pembayaran BPJS tetap dilakukan.
Masalah sudah diselesaikan dan Benyamin telah meminta maaf serta mengakui kesalahannya dalam surat pernyataan tanggal 4 Juni 2022. Nah, teman-teman, dari studi kasus tadi aku menganalisis bahwa terdapat asumsi yang salah, yaitu Benyamin berasumsi bahwa perusahaan tidak membayar BPJS Ketenagakerjaan, sementara manajemen sudah memenuhi kewajibannya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman karyawan dan kebijakan perusahaan. Setelah itu adanya kurangnya informasi, mungkin ada kurangnya informasi atau sosialisasi dari manajemen mengenai status pembayaran BPJS yang menyebabkan karyawan merasa tidak terjamin. Dan penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara kekeluargaan menunjukkan bahwa dengan cara dialog dapat membantu meredakan konflik. Pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah sangat ditekankan di sini. Pengakuan kesalahan oleh Benyamin dan permintaan maaf kepada perusahaan adalah langkah positif dalam memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan. Thanks for watching, friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.